Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 11 Mei 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Putri Rahmadadizin. Sejumlah informasi teraktual telah dihimpun tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum mengungkap kasus penganiayaan terhadap seorang balita hingga meninggal dunia yang mayatnya dibuang di kawasan Tapanuli Utara. Pada pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku. Inilah video detik-detik petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap salah satu terduga pelaku penganiayaan terhadap balita yang meninggal dunia. Pada penangkapan tersebut, pelaku sempat melawan dan berdalih tidak bersalah. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari pengakuan ibu kandung korban terkait tewasnya anaknya yang dilakukan oleh ayah tiri beserta adiknya. Dari pengakuan itulah petugas langsung melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku berinisial MBS dan MRSS. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban lantaran emosi dan mengetahui korban sudah tewas, para pelaku langsung membuang jasadnya ke wilayah Tapanuli Utara. Saat ini para pelaku dan ibu kandung korban yang diduga juga ikut terlibat sudah berada di Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bulan Mei kemarin tanggal 5 itu ada seorang perempuan bersama 1 orang laki-laki yang melaporkan diri bahwa perempuan itu adalah ibu kandung daripada Ananda atau anak atau mayat yang ditemukan beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, petugas polisi berhasil mengungkap misteri kematian lansia berusia 70 tahun yang ditemukan tewas bersimbah darah dibunuh kekasihnya. Sebelumnya kematian korban bernama Arni Lubis viral karena diterkam harimau Sumatera. Petugas kepolisian Polsek Kota Nopan mengevakuasi jasad lansia berusia 70 tahun bernama Arni Lubis warga Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal ke puskesmas untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi pada malam kejadian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 kemarin ditemukan luka di bagian kepala korban. Akibat luka tersebut, korban diduga karena diterkam harimau Sumatera. Namun pihak kepolisian tetap melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa saksi serta mengumpulkan barang bukti. Dari sejumlah rangkaian penyelidikan, petugas kepolisian menemukan tindakan kekerasan terhadap korban. Akhirnya petugas kepolisian Polsek Kota Nopan bersama Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal menetapkan pelaku bernama Pausi berusia 32 tahun warga Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut yang telah membunuh korban dengan cara mencekik hingga tewas. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh mengatakan motif pelaku membunuh korban lantaran kesal karena korban meminta dinikahi dan mengancam anak pelaku akan ditusuk apabila tidak mau menikah dengan korban. Dari hasil penyelidikan terhadap pelaku, awalnya mereka sudah berjanjian bertemu di musola yang tak jauh dari rumah mereka. Saat di lokasi, korban meminta dinikahi pelaku, namun pelaku tak bersedia menikah hingga terjadi cekcok berujung kekerasan hingga korban meninggal dunia. Hubungan antara korban dengan pelaku sudah 2 tahun berpacaran. Berdasarkan pengakuan dari pelaku benar telah menghabisi nyawa korban dengan motif korban ingin pelaku menikah dengannya. Korban cemburu bahwa pelaku akan menikah dengan wanita lain, sehingga korban mengatakan akan menusuk anak pelaku jika pelaku tidak menikah dengan korban. Akibatnya pelaku merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap diri korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan. Tersangka sendiri terancam dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang diancam 15 tahun penjara.
Pemirsa, setelah sempat melarikan diri, tersangka pelaku penganiayaan terhadap seorang pengemudi becak di Batubara yang videonya viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Pelarian tersangka Ilham berakhir setelah dirinya ditangkap personel Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara dan Unit Reserse Kriminal Polsek Labuhan Ruku di kawasan Belawan, Medan. Kini pria berusia 31 tahun ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan hanya bisa menyesali perbuatannya. Penganiayaan terhadap pengemudi becak bernama Usman, 58 tahun, terjadi di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara, akhir April 2024 lalu. Peristiwa dipicu karena tersangka tidak terima ditegur sebab menghalangi jalan becak korban. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Aksi brutal tersangka itu terekam CCTV warga. Pasca videonya viral, polisi kemudian membentuk tim untuk mengejar tersangka. Kapolsek Labuhan Ruku AKP Riswanto mengatakan tersangka sudah 2 kali dihukum pidana penjara karena kasus narkoba. Kini tersangka kembali terancam hukuman 5 tahun penjara karena kasus penganiayaan tersebut. Untuk pelaku viral yang kemarin, saat ini sudah tertangkap. Dengan instruksi daripada pimpinan Bapak Kapolres Batubara, kami membuat tim dari Polsek dan dari Satreskrim Polres Batubara. Alhamdulillah untuk tersangka sudah kami dapat. Tertangkap di mana pelaku? Pelaku kami tangkap di Medan Belawan, Jalan Salak. Bang, pelaku merupakan residivis ya Bang, yang informasinya gimana? Bang? Ya, benar, pelaku memang residivis. Sementara itu, merasa tidak adil seorang ibu Rohani Manurung mendatangi Polres Toba sembari menangis meluapkan rasa ketidakpuasannya terhadap proses perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anaknya. Sebelumnya, anak ibu tersebut, Abdul Manaf Napitupulu, terlibat pertikaian dugaan penganiayaan dengan Yusril Huta Barat bersama istrinya pada tanggal 10 Maret 2024 yang lalu di Dusun 2 Desa Galagala, Pangkailan, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Rohani Manurung menjelaskan kehadirannya ke Polres Toba merupakan rasa kekecewaan mereka terhadap anaknya yang ditetapkan tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap Yusril Huta Barat dan meminta keadilan kepada pihak kepolisian. Menurut Rohani Manurung, bahwa dalam kasus ini anaknya Abdul Manaf hanyalah sebagai korban yang telah dianiaya. Namun pihak Polsek Porsea telah menetapkan Abdul Manaf Napitupulu menjadi tersangka dan melakukan penahanan atas pengaduan dari Yusril Huta Barat. Seandainya bukan aku tidak mau berdamai, keluarga yang mempacok anakku ini pun tidak datang untuk mengatakan untuk berdamai. Tidak ada yang datang. Baik. Ya otomatis lah kalau berdamai dikasihlah uang obat kadarnya karena memang luka anakku banyak, udah aku kasih tadi perbannya. Itu aja. Itu aku sampai datang ke Polres ini ngamuk-ngamuk, melampiaskan sakitnya sama Kapolri. Dia juga tidak masalah. Polsek AKP Daniel Aritonang ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihak Polsek Porsea telah melakukan penahanan terhadap tersangka Abdul Manaf atas laporan dari pihak Yusril Huta Barat dan telah melimpahkannya ke Polres Toba. Sedangkan pihak dari Abdul Manaf Napitupulu melaporkannya ke Polres Toba. Saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Toba. Jadi kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Porsea, menyampaikan kepada pihak keluarga supaya ada upaya kami untuk menyampaikan bertemu secara kekeluargaan untuk melaksanakan perdamaian. Dan apakah lebih baiknya mereka juga saling namanya pun bentuk kekeluargaan dapat melaksanakan perdamaian secara baik dan tidak menuntut di pengadilan. Sementara itu pemirsa, satu kawanan yang diduga merupakan anggota geng motor di Kota Tebing Tinggi nyaris tewas diamuk massa. Beruntung nyawanya terselamatkan petugas yang cepat mendatangi lokasi usai mendapatkan informasi adanya geng motor di massa warga.
Kejadian ini terjadi di Jalan Senangin, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota pada Jumat malam. Kejadian berawal dari saat sejumlah kawanan yang diduga anggota geng motor melintas di Jalan Senangin mendatangi warga yang sedang berada di sebuah kafe dan mengacungkan sebuah parang. Namun aksinya gagal hingga pelaku dikejar dan dimasa sementara kawanan lainnya langsung melarikan diri. Salah seorang saksi ahli mengatakan dirinya saat kejadian berada di lokasi melihat langsung segerombolan orang yang mengendarai 5 unit sepeda motor yang hendak mengganggu orang yang berada di kafe. Namun tak berhasil, malah pelaku dimasa warga dan nyaris tewas. Saya panggil Kepling, telepon Polres, orang Polres sudah datang ke sini tadi membawa si terduga tadi geng motor tadi yang satu tadi ke Polres. Kalau motifnya kita tidak tahu, apa motif kita tidak tahu. Cuma yang jelas datang mereka menyerang yang di sini. Masih datangi polisi yang masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Sementara harapan dari masyarakat kepada kepolisian Polres Tebing Tinggi agar menciptakan rasa aman di kota Lemang tersebut. Ya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, satu unit mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Tol Belmera, tepatnya di kilometer 37 Tanjung Merawa, menabrak belakang truk di depannya dan menyebabkan satu penumpang mobil meninggal di lokasi kejadian. Terlihat dari video amatir yang direkam salah seorang pengendara pasca kecelakaan di Jalan Tol Tanjung Merawa kilometer 37 di Kecamatan Tanjung Merawa. Terlihat satu orang penumpang mobil minibus bernama Kevin, warga kota Siantar, meninggal di lokasi kejadian akibat terjepit. Kejadian bermula saat mobil yang dikendarai Thomas Santiago datang dari arah tol Medan menuju tol Tebing Tinggi. Setibanya di lokasi kejadian tidak memperhatikan jarak dengan kendaraan yang ada di depannya, sehingga menabrak bagian bak belakang sebelah kanan mobil truk yang bersamaan datang dari arah jalan tol Medan menuju tol Tebing Tinggi. Kasat Lantas Polresta Deli Serdang Kombes Pol Budiana Syahputra mengatakan kejadian ini terjadi tadi malam diduga pengemudi mobil kurang berhati-hati dan tidak fokus ketika melaju dengan kecepatan tinggi. Hasil pemeriksaan saat ini karena kelalaian pengemudi dengan kecepatan tinggi tidak memandang jarak yang aman sehingga terjadi kecelakaan menabrak belakang kendaraan truk Hino. Saat ini korban jiwa satu orang dari pengemudi dari penumpang HRV sebelah kiri. Himbauan kami, saya selaku Kasat Lantas Polresta Deli Serdang menghimbau dan mengajak seluruh lapisan pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, tertib berlalu lintas, taati aturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian ini, polisi langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Dihimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati berkendara, apalagi pada saat mengemudi di malam hari. Pemirsa, diduga hilang kendali dan mengemudi dengan kecepatan tinggi, satu unit mobil sport menabrak warung yang berada di kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Akibatnya satu unit mobil minibus dan warung mengalami kerusakan parah. Video amatir merekam pasca terjadinya tabrakan antara mobil mewah dengan satu unit minibus di Jalan Putri Hijau Medan pada subuh hari. Mobil mewah berwarna putih yang datang dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan Merak Jingga melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Mobil sport ini keluar dari jalur dan menabrak satu unit minibus yang sedang terparkir di pinggir jalan. Sebelumnya akhirnya mobil mewah ini menabrak warung serta dinding kantor polisi. Salah seorang saksi mata Kevin yang merupakan pedagang di lokasi mengatakan saat hendak membuka warung sudah mendapati kondisi sekitar yang hancur. Kerusakan mobil dan dinding sangat parah namun tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Kasus laka lantas ini kini ditangani oleh Satlantas Polrestabes Medan. Sementara pengemudi mobil mewah sudah dibawa ke rumah sakit akibat luka ringan dan syok. Mobil itu lewat dari sana. Dari arah mana, Bang? Jalan mana? Dari arah Bukit. Pukul 5:30 pagi. Kemudian ada nabrak Avanza yang lagi parkir. Habis itu mobil naik ke trotoar terbang.
sisi pengemudi saya kurang tahu jelas karena posisinya pas ditanyai temannya si pengemudi nggak apa-apa, tapi saya nggak lihat secara langsung, cuma dengar omongan dari mobil sama temannya kan lagi di luar, yang pengendara cewek di dalam, cuma berbicara dengan bahasa logat Cina gitu. Pemirsa, Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang kasus korupsi dana APD COVID-19 Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Saksi mengaku diajak terdakwa Robi Mesa Nusa mengambil uang di bank. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan kemarin, saksi Supriyanto memberi keterangan bahwa dirinya diajak oleh Robi untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani. Hal ini dilakukannya sebab pencairan uang tersebut dari rekening yang dibuat atas nama dirinya dan juga rekening itu dibuat atas perintah terdakwa Robi Mesa Nusa. Tidak sampai di situ, terdakwa Robi Mesa Nura meminta saksi Supriyanto untuk melakukan tanda tangan supaya menjadikan dirinya sebagai kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika. Saksi lainnya yang turut diperiksa yaitu Haryati Binsar Sitorus dan Suci Indriani selaku tim teknis pengungkapan bahwa terdakwa Robi Mesa Nura yang berperan dalam pelaksanaan pengadaan APD COVID-19 tahun 2020. Saksi Haryati menambahkan bahwa terdakwa Robi Mesa Nusa mengusulkan proyek pengadaan APD COVID-19 tersebut dibagi menjadi 2 item, yaitu rapid test dan masker. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Senin depan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Dr. Aris Yuda Riansyah dan Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada pengelola panti asuhan di Medan. Perbuatan terdakwa Zamanueli Zeibua bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Zamanueli Zeibua, pengelola panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya yang menjadi terdakwa kasus eksploitasi anak divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan kemarin. Pada sidang yang berlangsung di ruang Cakra 5 tersebut, Majelis Hakim Frans Effendi Manurung menyebutkan selain hukuman pidana 5 tahun penjara, terdakwa juga didenda 150 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 bulan. Hukuman ini telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang membuat anak-anak di bawah umur mengalami trauma dan berdampak buruk bagi pertumbuh kembangan anak. Mendapati hukuman tersebut, terdakwa menyatakan banding. Diketahui sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara 9 tahun dengan denda 150 juta subsidiar 6 bulan penjara. Di fakta persidangan bervariasi ya, yang sudah digunakan sama Aries yang dalam tadi per bulan itu ada mencairkan dana yang diperoleh dari aplikasi TikTok itu didapat duit terus ditransfernya melalui aplikasi dana dan yang kita bulan 4 dia cair sampai terakhir dia ditangkap itu bulan September kita 60 juta. Dari hasil pemeriksaan, panti asuhan tersebut mengasuh sebanyak 26 anak dan kerap menjadi sasaran eksploitasi anak melalui media sosial. Donasi yang terkumpul dari media sosial dapat mencapai 20 juta hingga 50 juta dalam 1 bulan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Harga daging ayam potong melambung tinggi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan sehingga pedagang menjadi resah. Hasil pantauan TVRI di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, sudah 2 pekan harga daging ayam melambung tinggi. Sebelumnya harga daging ayam Rp36.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000. Kenaikan ini imbas kurangnya pasokan di pasar tersebut. Dari kenaikan harga ayam ini mengakibatkan penjualan ayam di Pasar Impres ini sepi. Pedagang yang biasanya menjual 100 kg per hari, kini hanya 60 kg per hari. Salah satu pedagang daging ayam potong di Pasar Impres Kota Pinang, Nawir, menyampaikan imbas dari kenaikan harga daging ayam di pasar mengakibatkan sepi pembeli, sehingga dia berharap harga daging ayam potong dapat kembali normal di harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya.
Apakah harga pangan tinggi atau bagaimana, Bang? Bahannya kosong, Bang. Oh, bahannya kosong, Bang, ya. Jadi, Bang, dengan tingginya harga ayam ini, Bang, bagaimana pembeli, Bang? Semua sudah penjualan, Bang. Seperti jadinya. Jadi sebagai pedagang, Bang, apa harapannya, Bang? Normal lah, kayak turun, Bang, kalau bisa. Kalau harga normalnya berapa, Bang? 28, 25 normal itu. Normalnya, Bang, ya. Ayam potong hanya berani menyediakan stok ayam sesuai permintaan pembeli. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Kementerian Agama telah mematangkan program layanan haji rumah lansia dengan membolehkan calon haji tahun 2024 didampingi keluarga. Sebanyak 416 calon haji lanjut usia akan diberangkatkan dari Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, memastikan kesiapan pemberangkatan calon jamaah haji Embarkasi Medan tahun 2024 di Asrama Haji Embarkasi Medan pada Jumat sore. Persiapan telah dilakukan seperti simulasi perjalanan bus yang akan mengangkut jamaah haji dari asrama ke Bandara Kuala Namu Internasional. Selain itu juga sebagai dukungan program pemerintah yakni layanan haji ramah lansia, Panitia Haji dan Umroh Kementerian Agama Sumatera Utara melakukan persiapan ruang makan jamaah lanjut usia dan risiko tinggi. Nantinya ruang makan calon haji lanjut usia dan risiko tinggi akan dibuat khusus dan terpisah dari jamaah umum. Begitu juga dengan kamar hotel yang ditempatkan di lantai 1 Hotel Madinatul Al-Munawwaroh. Persiapan lainnya seperti makanan khusus calon haji lanjut usia dan risiko tinggi juga menjadi perhatian panitia. Tak kalah penting pada tahun ini calon haji lanjut usia dibolehkan mendapat pendampingan dari keluarga. Tahun ini yang lansia boleh didampingi keluarga, anak atau istri atau suami. Kemudian yang reguler boleh dimahromi, suami bagi istri, istri bagi suami, anak bagi orang tua bagi anak. Dan juga jamaah disabilitas boleh didampingi keluarga. 2024 ini Kementerian Agama Sumatera Utara akan memberangkatkan sebanyak 8.624 orang dengan jumlah embarkasi Medan 25 kloter, di mana kelompok terbang 1 akan berangkat pada 12 Mei 2024 sebanyak 355 orang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hampir 1000-an warga Kabupaten Tapanuli Tengah mendaftarkan diri sebagai panitia pemungutan suara atau PPS untuk tingkat kelurahan dan desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Komisioner Divisi Sosdiklin, Parmas dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Zulfahri Rambe mengatakan, sejak dibuka pendaftaran perekrutan PPS di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sejak awal pekan lalu, kini telah tercatat jumlah pelamar hampir mencapai 1000-an orang yang keseluruhannya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara itu, menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membutuhkan 645 petugas PPS yang tersebar di 215 desa dan kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah. PPS yang akan kita bentuk nantinya itu sekitar 645 orang, terdiri dari 215 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu akan diisi setiap desa kelurahannya nanti 3 orang anggota PPS. Saat ini alhamdulillah pelamar kita sangat antusias dalam mau ikut serta berkecimpung di dalam dunia penyelenggara, khususnya di badan ad hoc. Tugas pokok bagi PPS ini nanti setelah membentuk pantarlih dan mencocokkan data pemilih. Diharapkan dalam petugas nantinya PPS ini benar-benar menjalankan segala aturan yang terdapat di peraturan KPU. Pemirsa, sebanyak 179 calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Batubara mengikuti ujian wawancara. Ujian wawancara calon PPK digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 50 Kota. Dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai Sabtu 11 Mei 2024 hingga Minggu 12 Mei 2024.
Para calon PPK yang mengikuti ujian wawancara ini sebelumnya telah dinyatakan lulus ujian tertulis sistem CAT pada 6 dan 7 Mei 2024 lalu. Wawancara terhadap calon PPK dilakukan langsung oleh 5 komisioner KPU Batubara. Ketua KPU Batubara Erwin mengatakan, ujian wawancara ini bertujuan untuk menggali potensi calon PPK terkait pengetahuan penyelenggaraan kepemiluan dan integritas calon PPK. Nantinya dari hasil wawancara akan dipilih 5 anggota PPK untuk setiap kecamatan yang akan dilantik pada 16 Mei 2024 serentak se-Indonesia. Kita ini ada 179 orang, kita akan melihat ini bisa selesai hari ini atau tidak. Tapi memang tahapannya ini ada 4 sesi. Kita rencanakan sampai besok, tapi kalau bisa kita maksimalkan hari ini selesai, kita selesai. Kalau yang diambil itu nanti kita akan mantik ya sebanyak 60 orang, terdiri dari 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Batubara. Pemirsa, di Kabupaten Batubara sendiri dibutuhkan 60 anggota PPK yang akan bertugas di 12 kecamatan yang akan bertugas pada Pilkada serentak tahun 2024 nantinya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara mengumumkan 116 orang dari 180 orang peserta yang mengikuti ujian tertulis yang dinyatakan lulus Computer Assisted Test berbasis komputer. Sebanyak 180 orang calon anggota PPK setelah mengikuti ujian tertulis atau CAT yang diselenggarakan oleh KPUD Labura beberapa hari yang lalu di ruang laboratorium komputer milik SMK Muhammadiyah Aikanopan. Tepat pada 9 Mei 2024 malam, KPUD Labura mengumumkan 100 orang peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis. Sebagai calon PPK, sebanyak 40 orang yang akan mengisi formasi di 8 kecamatan selabura. Salah satu komisioner KPUD Labura Divisi Sisdik Farmas dan SDM, Yusuf menjelaskan bahwa seluruh peserta berhak mengikuti tahap dan jadwal seleksi selanjutnya, yaitu tes wawancara yang akan digelar di kantor KPUD Labura selama 3 hari yang dimulai pada 11 hingga 13 Mei 2024. Wawancara terhadap peserta yang lulus CAT dilaksanakan di tanggal 11 sampai 13 Mei 2024. Kegiatan CAT wawancara kita laksanakan di kantor KPU selama 3 hari, mulai pukul jam 9 pagi sampai selesai. Ya, kita harapkan peserta yang sudah kita tetapkan lulus CAT dan lulus wawancara untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga kegiatan pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Sementara itu, Komisioner KPU berharap kepada seluruh peserta agar datang tepat waktu sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Karena dalam proses seleksi wawancara peserta terlambat atau tidak hadir secara otomatis berlaku sistem gugur. Pemirsa, staf ahli Wali Kota Medan Bobi Nasution, Hasanul Jihadi muncul di Pilkada Kota Binjai dan mendaftar ke sejumlah partai politik yang masih membuka perekrutan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai. Hasanul Jihadi yang akrab disapa Bang Jiji yang merupakan staf ahli Wali Kota Medan ini mendatangi sejumlah kantor partai politik di Kota Binjai didampingi para ulama dan pengurus Al-Wasliyah. Hasanul Jihadi mendatangi kantor Demokrat Kota Binjai dan mengambil formulir bekas pendaftarannya. Kehadiran Bang Jiji ini disambut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, Sawitman Nasution, beserta sejumlah tim perekrutan bakal calon. Menurut Hasanul Jihadi, kehadirannya di Kota Binjai dan ikut dalam bursa Pilkada Kota Binjai ini karena dorongan dari para ulama, khususnya ulama Al-Wasliyah Sumatera Utara, karena dirinya merupakan kader Al-Wasliyah. Selain itu, Bang Jiji juga memiliki program khusus, yaitu meningkatkan ekonomi kreatif dan menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang benar-benar menerapkan program Smart City. Selain itu, Bang Jiji juga optimis bisa mencuri perhatian Gen Z karena usianya yang juga masih relatif muda. Ya, secara sederhana, pertama Kota Binjai ini sudah luar biasa. Kehadiran saya hari ini hanya untuk memperkuat, memperbesar kolaborasi, dan kita menginginkan Kota Binjai hari ini benar-benar menjadi smart city yang sesungguhnya. Kita perbesar dalam ruang lingkup industri kreatif, karena kita meyakini karena hari ini Kota Binjai adalah pintu masuk dalam algoritma Memidang Law,
sehingga kita meyakini ini harus menjadi pemerataan pembangunan menjadi konsep utama sehingga Kota Binjai menjadi subjek. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan evaluasi terhadap panitia pengawas pemilu kegiatan Panwascam dan membuka pendaftaran baru di sejumlah kecamatan yang sudah dievaluasi. Evaluasi terhadap Panwaslu kecamatan melalui existing dan perekrutan secara terbuka sudah dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan lebih dari setengah Panwascam tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lolos dari proses existing. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak tahun 2024. Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Abdul Halim Munte mengatakan rekrutan tersebut sesuai SK Bawaslu RI tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Bawaslu Kabupaten telah menilai anggota Panwas Kecamatan yang dibentuk pada pemilu lalu. Pihak Bawaslu Deli Serdang juga sudah mengumumkan hasil existing pada 2 Mei 2024. Selanjutnya pada 5 hingga 7 Mei telah membuka lamaran untuk rekrutmen melalui sosial media Bawaslu dan memasang spanduk pendaftaran di kecamatan. Karena tidak memenuhi kuota sesuai petunjuk teknis Bawaslu RI tentang 30% keterwakilan perempuan atau tidak mencukupi 2 kali kebutuhan yang telah diterima, maka proses perekrutan diperpanjang dari 9 Mei hingga 11 Mei 2024. Di tanggal 8 itu kita akan mengumumkan bahwasanya ada beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota. Dalam artian dalam petunjuk teknis Bawaslu RI ketika tidak mencukupi 30% keterwakilan perempuan atau tidak mencukupi 2 kali kebutuhan yang kita terima, maka kita akan melakukan perpanjangan. Tepatnya hari ini dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Pendaftar Panwascam Ali Nuraini Sembiring mengatakan ia sudah pernah bekerja di Badan Ad Hoc sebagai PPK Kecamatan Biru-Biru dan kali ini ikut berpartisipasi dalam Pilkada Serentak sebagai Panwascam di Kecamatan Biru-Biru. Karena saya ingin menambah pengalaman yang pertama, terus yang kedua ingin mensukseskan pemilu juga. Sebelumnya sudah pernah? Pilkada itu, sebelumnya sudah pernah. Sudah pernah? Sudah pernah di Bawascam juga atau gimana? Tidak, saya di Badan Ad Hoc KPU PPK. Sistem kerjanya sudah sangat baik, sudah sangat efektif menurut saya, Pak. Saya ingin menambah pengalaman saya. Selanjutnya Bawaslu akan memverifikasi berkas pelamar dari tanggal 12 Mei dan mengumumkan lolos atau tidaknya administrasi para pendaftar. Kemudian peserta yang sudah lolos akan melakukan ujian CAT pada 13 hingga 14 Mei 2024. Sementara itu pemirsa, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan syarat dukungan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan yang harus dipenuhi, yakni sebanyak 21.724 dukungan KTP. Hal ini disampaikan Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Helman Tambunan, pada sosialisasi pemenuhan persyaratan bakal calon jalur perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024. Helman mengatakan jumlah syarat dukungan sebanyak 21.724 tersebut mengacu kepada jumlah daftar pemilihan tetap Kabupaten Tapanuli Tengah pada pemilu legislatif lalu mencapai 255.550. Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggara ini menjelaskan bahwa syarat dukungan wajib diupload pasangan calon jalur perseorangan ke sistem informasi pencalonan. Hal ini untuk memudahkan KPU melakukan verifikasi faktual atas syarat dukungan yang diajukan. Jika nanti syarat dukungan ada yang tidak memenuhi syarat, maka KPU akan menyurati pasangan calon agar melakukan perbaikan syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Dukungan perseorangan itu sebanyak 21.724 dukungan yang tersebar di 11 kecamatan dari 20 kecamatan. Mengacu dari jumlah DPT di Tapteng itu sebanyak 255.000 sekian. Oleh karena itu sesuai aturan di KPU, surat keputusan KPU RI 250.000 sampai 500.000 itu sebanyak 8,5%.
Kalau tidak sesuai sebanyak dengan syarat minimal itu 21.724, maka tidak akan diterima oleh KPU. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 12 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu 12 Mei 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Simalungun, Asahan, Karo, Toba, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Madinah, Kepulauan Nias, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Samosir, Toba, Karo, Humbahas, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 10 Mei 2024 terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.